dalam lingkungan pemerintahan sejak dari Megawati. Jadi yang mulai sebenarnya yang tidak paham soal politik dan kebersamaan ini mulai daripada Megawati. Kalau Gus Dur dulu ya memang dia tahu siapa Yusuf Kala dan siapa Amin Rais yang tadinya menunjang dia untuk menjadi presiden. Akhirnya dia mengkhianat. Karena apa? Dia ingin untuk menjadi presiden. Jadi dia pikir Gus Dur ini kan nggak jelas kesehatannya. Jadi dimasukkan sementara ya, dia akan ganti. Ini sudah plot daripada mereka dengan Yusril Mahendra pada saat itu. Sejak Megawati berada di dalam kekuasaan, yang dipupuk itu kekuatan-kekuatan radikal. Kan kita lihat kejadian di Ambon. Seenaknya itu 3.000 anggota jihad berangkat dari Surabaya. Dan mereka yang bertugas dari Surabaya waktu itu Kapolda dan Panglima Jawa Timur Brawijaya dipromosi kan Dai Bakhtiar sebagai Kapolda jadi Kapolri. Ini tanda-tandanya bahwa dianggap berhasil untuk menghancurkan Indonesia. Demikian Jajak Suparman jadi apa? Panglima Kostrad karena dianggap berhasil. Dan kita masih ingat yang mengikuti semua perkembangan sejarah dan pemberontakan di Indonesia, kita lihat Jafar Umar Talib yang seharusnya dihukum mati justru diterima lenggang kangkung dan diundang oleh Hamzah Hafs sebagai wakil presiden pada waktu itu. Bagaimana mereka tidak menjadi kepala besar hingga saat ini. Jadi dia dibentuk oleh reformasi adalah menghancurkan Indonesia. Dan sekarang ya Bapak. Oke, tadi terganggu nggak dapat signal lagi di jalan. Jadi judul kita ini tepat banget ya. Jadi terbacalah bahwa Islam ini sudah tak mampu dengan cara berdakwah untuk mendapatkan konstituennya yang baru ya, umat-umatnya tambahan lagi bertambah, nggak mampu dengan dakwah ya, lewat cara-cara ya tadi intimidasi, lewat cara-cara penutupan orang lain beribadah, lewat penutupan gereja ya, lewat kekerasan ya, macam-macam, lewat diskriminasi. Jadi kalau jadi memang udah tepat, itu adalah tanda-tanda orang putus asa ya, tanda-tanda orang putus asa ya seperti itu ya, nggak pakai cara yang fair lagi dah. Jadi kalau kayak umpama dalam satu bidang usaha ya, satu perusahaan berkompetisi dengan usaha yang lain, perusahaan yang lain ya, dia sudah tidak fair ya, menampilkan produknya, menampilkan price-nya yang bagus, promosi produknya, perusahaannya yang baik profilnya ya, pelayanannya, servisnya yang baik, artinya value-nya ya. Kalau value-nya sudah bobrok, kalah bersaing ya, biasanya pasti putus asa ya. Nah, kalau putus asa, mestinya kalau cerdas, kalau pintar, perusahaannya itu dikelola, manage dengan profesional, dia akan cari cara, wah kita gagal nih dengan cara ini, dari harga, dari produk, dari kualitas ya, semuanya kalah ya, value kita kalah begitu. Dengan perusahaan dong cara yang lain, cara yang fair, yang menarik, yang bisa bersaing produknya, ya harganya bisa bersaing sehingga punya value di mata masyarakat pelanggan. Nah, jadi kalau pakai cara-cara yang putus asa, ya biasanya cara paling gampang, cara preman, ya dijarah, dibakar, diminta tutup, begitu kan, pakai lewat tangan pejabat, ya lewat
model-model aturan-aturan yang trik-trik picik gitu kan, untuk melarang-larang ya, melarang perusahaan yang pesaingnya untuk bisa berusaha lagi. Biasa akan seperti itu ya, itu akan terbaca, udah apa, udah bukan rahasia lagi kalau memang pakai cara-cara yang orang tidak mampu. Artinya kan keputusasaan itu ya menandakan orang yang tidak punya kemampuan lagi ya untuk bisa mengembangkan usahanya dengan cara-cara yang fair, yang baik, sehingga bisa bersaing ya. Nah, jadi keputusasaan inilah menandakan orang ini pada nggak punya kemampuan, ya, nggak punya kapasitas, nggak punya kecerdasan, artinya ya, yang ada ya kedunguan, kebodohan, ya, udah pakai cara gampang, cara dungu, cara bodoh, ya, nah, itu lewat cara intimidasi, lewat cara-cara kekerasan, lewat cara diskriminasi, kan begitu sebenarnya logika nalarnya, ya. Jadi kalau Islam ini pintar, cerdas, ya, jualannya, produknya laku, artinya dakwanya laku, ya ngapain pakai cara-cara kekerasan, mesti intimidasi, minta minta apa, ibadah orang lain itu ditutup, ya, dilarang, ya. Jadi itulah cara-cara dulu, cara-cara orang bodoh, cara-cara orang yang sudah putus asa, ya, sudah nggak bisa pakai akal sehat lagi, begitu ya, udah nggak bisa berpikir lagi, begitu. Jadi dakwanya nggak laku, artinya, ya, dakwanya nggak laku, dakwanya nggak menarik, ya, nggak bisa membawa banyak pelanggan lagi, membawa banyak orang lagi untuk tertarik kepada dakwah dan ajarannya, ya pakai cara-cara yang begitu ya. Jadi memalukan. Nah, kalau ada ini terus ditampilkan, ya kan perusahaan itu akan bangkrut sendiri, akan ditinggalkan, walaupun dia jualannya murah, ya, walaupun dia produknya bisa menampilkan harga yang sama dengan produk yang mungkin yang sama, ya mungkin akan ditinggalkan, karena walaupun pelanggan-pelanggan lamanya, artinya umat-umatnya juga yang selama ini percaya, yang memegang ajarannya, melihat cara-caranya yang model kayak begitu, ya pasti ditinggalkan gitu. Jadi buat kita itu adalah promo gratis ya sebenarnya, ya, promo gratis yang nggak usah susah-susah lagi. Ya, jadi kita nggak usah sebenarnya susah-susah untuk berdakwah, meyakinkan umatnya. Ya umatnya akan sendiri, akan kabur sendiri, karena cara-caranya cara-cara bodoh, cara-cara dungu. Ya mereka malu lah, ya, mendukung, mensupport perusahaan atau ajaran yang dungu dan bodoh begitu ya. Cara-caranya cara-cara orang yang tidak berpendidikan, ya, yang nggak punya kompeten, nggak punya kemampuan gitu. Ya, jadi nggak ada kreativitasnya. Jadi kita nggak ada lah pakai cara-cara model begitu ya, di Amerika ini dilarang-larang, nggak ada model seperti itu cara-cara orang barbar buat kita, orang-orang terbelakang, ya, yang nggak bisa mampu berpikir lagi. Nah, jadi logikanya kan begitu intinya. Nah, jadi kita ngelihat ini Islam ini modalnya sudah besar banget, ya, sebenarnya dia banyak keuntungan, ya, banyak dapat support dari pemerintah, ya, bukan rahasia umum lagi, kita udah tahu lewat Menak aja, pesantren itu udah dapat 60 triliun setiap tahun, ya, belum lagi masjid, belum lagi ormas-ormas Islam, belum lagi sarjana-sarjananya, belum lagi ASN muslimnya, ratusan triliun, ya, bahkan naik haji aja dikasih begitu, bahkan pejabat-pejabat yang non muslim aja kalau mau naik pangkat pun, ya, kalau mau pindah jadi Islam pun bukan rahasia umum lagi, ditawarkan, bahkan kalau perlu dikasih istri baru lagi, ya, seperti Ahok aja ditawarin tuh mau nggak gitu kan, dapat tuh si Puput juga akhirnya. Nah, jadi sama si siapa tuh si wakilnya kan. Nah, kita ngelihat Islam ini modalnya udah gede banget, mestinya itu udah satu modal yang luar biasa, ya, cuma karena dulu karena nggak cerdas, karena nggak punya kemampuan, nggak kompeten, ya modal sebesar apapun, ya, berapa ribu triliun pun dikasih,
ya habis, nggak bisa apa-apa, nggak menarik, banyak pelanggan lagi begitu. Ya, berbeda dengan kita yang nggak ada apa subsidi apapun dari pemerintah. Kalaupun ada kecil banget, jauh jomplang 1 banding 1000 kali ya. Ini jauh, tapi menarik begitu ya. Justru membuat malah yang Muslim ini ya lewat cara-cara yang model bodoh begitu, harus intimidasi ya. Ya, kalau mereka pintar lewat modal ini cukup lewat dakwah mereka meyakinkan ya. Nah, ya karena memang jualannya dakwanya itu udah nggak laku ya, apapun value-nya itu udah nggak menarik gitu. Udah nggak menarik ya gimana ya, mau dibolak-balik apapun, mau dipirit seperti apapun, mau dibikin planning seperti apapun, ya nggak laku di pasar. Ya, kalau nggak laku di pasar ya udahlah, cara yang orang berputus asa ya modelnya begitu, intimidasi, logikanya begitu. Nah, jadi ini satu hal yang menarik buat kita, sesuatu yang menguntungkan sebenarnya buat kita ya. Lewat satu penutupan gereja itu mungkin bisa membuat 100.000, 1 juta orang yang mendengar, ya lama-lama melihat 5 kali, 10 kali, ya makin gerah, ya makin ditinggalkan ajaran model begini, model-model intimidasi, model preman begini, model-model orang yang tidak bersekolah, yang tidak berpendidikan, yang nggak punya kompeten, gitu. Siapa yang mau ngikutin ajaran model kayak begini? Ya, sama aja kayak produk kayak begitu ya, udah dikasih modal gede, usaha gede, pengusaha besar, tapi pakainya cara preman, ya malas lah, ya apapun mau ditawarin juga ya ada ditinggalin gitu. Dan yang masih mau tetap masih mau mendukung ya pasti orang-orang bodoh juga, orang yang masih dulu artinya belum cerdas, nalar logikanya belum jalan, masih mendukung model-model preman gitu. Ya, jadi intinya betul Pak Paul. Saya mungkin nggak konsen juga nih, jadi sambil nyetir soalnya. Jadi kira-kira ya model mereka menutup gereja ibadah justru bagus ditampilkan di publik ini. Pak SK, ya mungkin begini ya, kalau menurut saya sih, Ya hancur. Nanti Pak Robert, biar Pak SK selesai. Nanti Pak Robert langsung. Minus semuanya. Ya, jadi mereka percuma dikasih modal besar juga hancur, diminuskan kembali begitu ya. Ya, jadi rugilah bandar mereka tuh. Ya, buat kita jadi menguntungkan, kita nggak usah susah-susah lagi, ya nggak usah terlalu susah. Mereka pasti pelanggannya pasti akan lari sendiri, ya otomatis itu hukum alam. Ya, seperti itu Pak Paul. Terima kasih. Lanjut Pak Robert. ya, jadi begini ya Pak SK ya, mungkin kita agak beda sedikit dalam hal ini. Memang apa yang berlaku di Indonesia seperti ya menunjukkan kekuatan-kekuatan ala premanisasi. Tapi kan dari segi hukum kan kita melihat bahwa ya pemerintah punya hak untuk itu. Memang saya kembali kepada penjelasan daripada Pak SH di mana menguntungkan bagi kita karena orang juga melihat logikanya, kok agama seperti ini kok dengan kekerasan. Jadi banyak orang juga yang cerdas akan melihat bahwa ini nggak benar ini. Kalau Tuhan saya ini semua dengan kekerasan, misalnya meminta tolong supaya Toa dikecilkan sebagaimana Melina, ya, yang dulu karena anaknya sakit supaya jangan terganggu, justru dia yang dimasukkan penjara, usaha mereka ditutup, harus pindah ke kota yang lain. Kan ini suatu penderitaan yang seharusnya tidak boleh terjadi. Karena apa? Pembiaran daripada pemerintah. Dan secara khusus di kampung saja mempunyai kekuatan yang luar biasa ini dengan memakai agama. Karena apa? Perlindungan daripada aturan MUI ini melampaui daripada peraturan pemerintah. Jadi ya memang di pihak lain tentunya orang yang cerdas juga membandingkan ajaran mana kok seperti ini. Orang minta pengasihan pertolongan supaya dia tertangguh, anaknya atau keluarga minta dikecilin, masa ini justru mereka yang harus masuk penjara. Nah, jadi di situ keuntungan di sana, Pak. Tetapi kan dari segi hukum kita juga tidak bisa terus melihat seperti itu, bahwa seharusnya tidak boleh terjadi lagi seperti ya
Toa itu dipaksakan karena apa? Apakah orang semua tuli? Dan agama itu sebenarnya kalau mau bilang Islamisasi ya di sana lah melalui Toa supaya orang dengarkan apa doa mereka, apa yang mereka sampaikan itu nggak perlu karena itu dalam hati. Sebagaimana yang kita yakini ajaran Tuhan Yesus itu nggak perlu kalau kita berdoa dalam kamar sampaikan itu kepada Tuhan yang kita tidak lihat tapi kita yakini. Kan itu ajaran yang murni, tidak mengganggu orang, tidak provokasi, dan tidak propaganda, dan tidak menunjukkan kita sebagai orang munafik. Nggak perlu orang tahu keyakinan kita. Tapi kita tahu ada jalan keselamatan di sana. Daripada kita di propaganda dengan segala corong yang memecahkan telinga. Jadi di sini juga edukasi bagi semua manusia. Nah, dikala ini ada protes karena mereka sudah menerapkan ini sebagai cara untuk yang mempengaruhi seluruh orang di sekitar mereka tanpa ada pembatasan, tanpa ada larangan, kecuali di luar negeri ya nggak boleh karena itu adalah hak manusia itu harus diberikan kebebasan. Kalau nggak suka dengar itu ya jangan dipaksakan gitu. Tapi kan di Indonesia beda, pemerintahannya tidak mengevaluasi bahwa ini mengganggu orang. Nah justru yang memberikan protes ini yang masuk penjara. Bukan hanya masuk penjara, hak-hak dia untuk berusaha dan mengekspresikan sesuatu dihentikan. Di mana pemerintah melihat ini dari segi hukum keadilan dan hal-hal lain. Fasilitas-fasilitas yang diberikan itu kebanyakan kepada kelompok agama yang mereka yakini, ya itulah agama yang harus diterapkan. Sehingga kalau kita melihat ya fasilitas misalnya dalam instansi, kalau ke luar negeri hampir semua gedung-gedung pemerintah itu difasilitasi dengan tempat untuk beribadah. Di mana ada tuntutan daripada kita sebagai umat dianggap tidak berharga mungkin di Indonesia. Tidak ada kan tuntutan seperti itu. Tapi itu menunjukkan ketidakadilan. Kalau dibuat suatu tempat beribadah bagi salah satu agama yang diakui di Indonesia, ya berikan juga dong, atau bangun tempat untuk beribadah bagi kelompok lain yang mungkin ada di instansi itu, karena Indonesia bukan hanya milik daripada satu agama yang dikumandangkan oleh para pecundang politik ini sebagai agama mayoritas. Agama itu tidak ada mayoritas, keyakinan pribadi kepada Tuhan yang kita yakini. Jadi kalau menurut saya ini adalah pembiaran. Jadi sebab itu kita tetap menuntut pemerintah untuk melihat ada peraturan hukum di dalamnya. Tidak bisa negara itu diatur oleh fatwa daripada MUI. Sehingga terjadi kan yang mereka tidak inginkan untuk turut serta di dalam pemerintahan atau mengatur yang lebih baik di Jakarta ataupun untuk Indonesia secara keseluruhan. Ya pasti ini akan disingkirkan sebelum mereka muncul. Jadi ini sudah banyak sekali bukti kan. Mereka saja yang memprotes ajaran daripada ya perlu dievaluasi, langsung dicari, dikirim polisi untuk mencari si Saifuddin Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa negara kita ini memakai peraturan-peraturan atas desakan daripada kelompok-kelompok tertentu. Dan mereka itu kebetulan banyak yang berada di dalam lingkungan pemerintahan. Sejak dari Megawati. Jadi yang mulai sebenarnya yang tidak paham soal politik dan kebersamaan ini mulai daripada Megawati. Kalau Gus Dur dulu ya memang dia tahu siapa Yusuf Kala dan siapa Amin Rais yang tadinya menunjang dia untuk menjadi presiden, akhirnya dia mengkhianat. Karena apa? Dia ingin untuk menjadi presiden, jadi dia pikir Gus Dur ini kan nggak jelas kesehatannya, jadi dimasukkan sementara ya, dia akan ganti. Ini sudah plot daripada mereka dengan Yusril Mahendra pada saat itu. Sejak Megawati berada di dalam kekuasaan, yang dipupuk itu kekuatan-kekuatan radikal. Kan kita lihat kejadian di Ambon.
Seenaknya itu 3.000 anggota jihad berangkat dari Surabaya. Dan mereka yang bertugas dari Surabaya waktu itu Kapolda dan Panglima Jawa Timur Brawijaya dipromosikan Dai Bakhtiar sebagai Kapolda jadi Kapolri. Ini tanda-tandanya bahwa dianggap berhasil untuk menghancurkan Indonesia. Demikian Jajak Suparman jadi apa? Panglima Kostrad karena dianggap berhasil. Dan kita masih ingat yang mengikuti semua perkembangan sejarah dan pemberontakan di Indonesia, kita lihat Jafar Umar Talib yang seharusnya dihukum mati justru diterima lenggang kangkung dan diundang oleh Hamzah Hafs sebagai wakil presiden pada waktu itu. Bagaimana mereka tidak menjadi kepala besar hingga saat ini. Jadi dia dibentuk oleh reformasi adalah menghancurkan Indonesia. Dan sekarang riak-riak terjadi. Bagaimana mereka bisa menguasai orang-orang yang sudah melihat bahwa ini penyelewengan. Hanya tertuju kepada kekuatan agama. Sehingga yang dibangun sekarang ya seperti itulah, cepat-cepat. Si Jenggot itu untuk mengumumkan Anies. Supaya apa ini maksudnya ya, supaya memberikan peluang banyak kepada para radikal untuk mensupport. Oh itu bukan Pak, kalau Anies pakai si Jenggot karena dia bayar Pak. Iya betul. Maksudnya karena si Jenggot itu karena dibayar sama Anies ya senang-senang aja, bodo amat mau menang mau kalah yang penting dia terima duit kan. Betul, dibayar sama Anies sama dibayar sama si Yusuf Kala juga karena mereka ingin membangun suatu kekuatan. Tapi keinginan mereka untuk membangun kekuatan itu yang harus kita nilai sebagai sesuatu penyelewengan terhadap suatu negara karena dibawa kemana negara kita. Jadi dalam hal-hal ini ya kita harus mencerdaskan masyarakat supaya kita tidak mudah dibawa kepada arena pembantaian tanpa melihat lagi bahwa ya kita perlu adanya tuntutan-tuntutan supaya Indonesia boleh kembali kepada undang-undang dasar kita. Itu sudah pas lah, nggak usah tambah-tambah dengan membuat nanti ya 3 menteri nanti mungkin kemudian SKB 2 menteri, nggak perlu itu. Itu adalah ini standby ya Pak, ini sambil Insani sama Ray nih, Mbak Insani silakan. Ray. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,